what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Episode sebelumnya, Hima pun bertanya dengan pertanyaan yang polos. "Kakek, apakah kau tahu ayahku di mana? Dan, apakah ayahku masih hidup?" ucap Uzumaki Himawari. "Ayahmu, di tempat dimensi lain, ada seseorang yang menyegelnya dan dikirim ke sana. Aku pun tidak tahu tujuannya apa, yang jelas Naruto tidak apa-apa." Hima pun tersenyum dan berkata, "Terima kasih kakek, informasinya. Aku jadi lega." Cerita kembali ke tim Shikadai. Di mana tim Shikadai pun kebingungan. Ada cahaya putih biru menyelimuti Hima. Inojin berkata, "Cakra apa ini Shikadai, apakah kau tahu?" "Aku pun tidak tahu cakra apa ini, tapi ini sepertinya tidak mengganggu tubuh Hima. Kelihatannya tubuh yang terluka menjadi sembuh." Kembali ucap Shikadai. Cerita kisah kembali kepada Boruto dan Sasuke yang melawan dua Otsutsuki, yaitu Ego Hagoromo dan Ego Hamura. Apa ini yang dimaksud kakek Rikudo? Akan ada banyak musuh dengan kekuatan di luar nalar manusia, ucap Sasuke. Otsutsuki Momoshiki muncul dan memberitahukan kepada Boruto, "Hai bocah, sepertinya akan ada kedatangan tamu ke dalam tubuhmu, tapi sedikit cakra lagi. Dia pasti akan muncul dan akan memberitahukan kepadamu." Seketika Boruto kaget dan berkata, "Siapa dia Momoshiki? Apakah musuh?" ucap Boruto. "Sepertinya bukan, nanti saja kau tanya kepadanya. Ada kaitannya dengan leluhur ibumu," ucap Momoshiki. "Tapi sedikit cakra lagi dia pasti akan muncul dan akan memberitahukan kepadamu." Boruto pun berkata, "Baiklah Momoshiki, terima kasih informasinya. Sepertinya akan menarik pertarungmu denganku," ucap Ego Hamura mengarah ke Boruto. "Paman, biar aku yang melawan Ego Hamura," ucap Boruto. "Baiklah Boruto, tapi kau tahu maksudku kan?" ucap Sasuke. Boruto pun tersenyum. Dan di sini Boruto sudah mengetahui maksud dan tujuan perkataan Sasuke. Seketika Sasuke mempersiapkan dan menggunakan mata Rineganya Tomu. Dengan cepat Sasuke memindahkan Ego Hamura dan Ego Hagoromo berada di tangan Boruto. Dan disinilah Boruto menggunakan karmanya. "Pergilah, Boruto, Sasuke, Ego Hamura dan Ego Hagoromo, ke dimensi lain." Cerita kita beralih, di mana Himawari, Kurama dan Otsutsuki Hagoromo di luar kesadaran Hima. Otsutsuki Hagoromo berkata, "Kurama, Hima, memang, kalian sudah ditakdirkan untuk bersama. Dan aku titipkan kekuatan Ashura kepadamu. Mungkin, kedepannya, kau akan menghadapi musuh yang sangat kuat, dan kekuatan ini aktif ketika sudah waktunya. Hima, kau harus bersama Boruto, seperti yin dan yang, atau menunjukkan keseimbangan antara dua hal yang berlawanan dengan porsi unsur yang berlawanan di setiap bagiannya. Kurama, bimbinglah Hima karena Hima masih perlu mengendalikan kekuatannya," ucap Otsutsuki Hagoromo. Kurama pun mengangguk dan berkata, "Baiklah kakek, aku akan melaksanakan perintahmu. Hima, mendekatlah dan ulurkan tanganmu. Aku titipkan kekuatan Ashura kepadamu. Jagalah dunia shinobi ini dengan kekuatanmu ini," ucap Otsutsuki Hagoromo. Seketika Hima pun terbangun, dan tiba-tiba saja, tubuhnya merasakan kekuatan dan cakra yang sangat besar. "Hima, apa kau baik-baik saja?" ucap Cocok. "Aku baik-baik saja," ucap Hima. "Syukurlah. Apakah kita akan keluar dari tempat persembunyian ini? Lihatlah Sumeaka ini sangat banyak sekali," ucap Inojin kepada Shikadai. Shikadai berkata, "Apakah kau mesti punya cakra kah Inojin?" "Ya, memangnya kenapa Shikadai? Aku punya rencana," ucap Shikadai. Alhasil mereka bersiap melakukan rencana tersebut. Cerita beralih di mana Code Dark Boruto, Ego Shisui berada. "Terima kasih Shisui, berkatmu, aku mempunyai dua Ego Otsutsuki. Oh ya, aku punya rencana untukmu Ego Shisui. Pimpinlah para Sumeaka yang ada di Konoha itu, terutama incar monster ekor 9 atau Kyuubi." Seketika saja, Dark Bruto pun membuka portal dimensi yang langsung masuk ke hutan yang berada desa Konoha, yang mana ada tim Shikadai dan Hima. Seketika sampai Ego Shisui membawa pasukan Sumeaka lagi dan berkata,
Cari mereka. Ego Shisui pun tidak lama-lama langsung menggunakan mode Susanoo yang belum sempurna dan menggunakan jarum cakra warna hijau. Dia menyerang ke arah-arah gunung dan tempat untuk bersembunyi. Ledakan pun tidak bisa dihindari. Di sini tim Shikadai dan Hima sangat terkejut karena seseorang menyerang tempat-tempat secara membabi buta. Di sini Chocho berkata, siapa yang melakukan ini? Kita harus secepatnya melarikan diri. Di sini Shikadai melihat ada sosok seperti Susanoo, mirip Sasuke, tapi Susanoo-nya berwarna hijau. Sial, siapa Uchiha itu? Dia membawa pasukan Sumeaka dan mengaktifkan Mangekyo Sharingan dan Susanoo. Rencana kita harus berubah. Di sini Inojin berkata, tolong teman-teman, aku butuh waktu. Mungkin ini agak sedikit membantu Shikadai. Chocho, Hima pun terdiam. Inojin berkata, mungkin, inilah rencananya, ucap Inojin. Seketika keluarlah naga hitam, besar dari kertas menggambar Inojin. Dan dua pengawal besar, yang mana naga menyerang para Sumeaka. Dan dua pengawal berotot besar menghantam Susanoo milik Ego Shisui. Ledakan pun terjadi di area sekitar hutan desa Konoha. Dan di atas Chocho pun mengubah tangannya menjadi besar dan menghantam Ego Shisui. Tapi Ego Shisui tersenyum. Jadi ini kekuatan kalian, untuk seumuran kalian, boleh juga. Seketika Ego Shisui pun menggerakkan Susanoo-nya. Dan dua pengawal pun hancur. Dan, Chocho pun terhempas, menabrak dinding-dinding gunung dan Shikadai pun tidak bisa berbuat apa-apa. Cakranya pun disimpan, untuk waktu yang dibutuhkan. Disinilah Chocho pun bangun, dengan menggunakan cakra terakhir, yaitu Jutsu Cakra yang bersayap. Seperti kupu-kupu. Baiklah, inilah cakra yang terakhir, yang aku simpan. Sisanya aku serahkan kepadamu, Inojin, Shikadai, dan Hima. Dengan sangat cepat pukulan Chocho meretakan dinding-dinding pertahanan Susanoo yang belum sempurna milik Ego Shisui. Dan terhempaslah, jauh dan menabrak pohon-pohon, dan tanah di sekitar area hutan desa Konoha. Cerita kita beralih, di mana Boruto dan Sasuke mendorong Ego Hamura dan Ego Hagoromo ke dimensi lain, agar pertarungan mereka bebas dan lebih leluasa. Jika mereka tidak dimasukkan ke dimensi lain oleh Sasuke dan Boruto, maka dipastikan desa Konoha akan hancur lebur, dikarenakan efek pertarungan mereka yang sangat dahsyat. Disinilah tempat bagus dan leluasa mengeluarkan kemampuan dan kekuatan. Jangan sungkan, ucap Boruto kepada Ego Hamura. Benar sekali, Momoshiki pun berkata, Boruto, pakailah cakraku jika kau terdesak. Dan jika kau kalah maka, habislah semuanya dan, sibalah, pemenangnya. Baiklah Momoshiki, aku berterima kasih kepadamu. Aku tidak akan sungkan untuk memakai cakramu karena sekarang aku menghadapi musuh sangat kuat yaitu Ego Otsutsuki, ucap Boruto. Di sini Ego Hamura mengeluarkan kekuatan asli miliknya. Aura cakra hitam pun menyala bersiap untuk membunuh dan melakukan penyerangan kepada Boruto. Maka di sini pun, Boruto tidak tinggal diam, ketika mau mengaktifkan Sage Mode. Momoshiki pun berkata, kau takkan mampu melawannya dengan menggunakan Sage Mode. Kau jangan anggap enteng, musuh yang sekarang sangatlah kuat. Gunakanlah karma dan mata Jouganmu, ucap Momoshiki. Baiklah kalau begitu, untuk sekarang aku menurutimu Momoshiki. Aku ingin cepat-cepat selesai dengannya. Seketika karma dan Jougan Boruto pun aktif kembali.